Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama kakak. Perkenalkan, nama kakak Leni Elvina, NIM 1802184. Kakak berasal dari Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh, dengan jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Video ini merupakan syarat pemenuhan tugas mata kuliah Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini. Pada kesempatan kali ini, kakak akan menjelaskan tentang apa itu manajemen peserta didik. Tapi sebelum kakak menjelaskan tentang manajemen peserta didik, terlebih dahulu kakak akan menjelaskan tentang pendidikan anak usia dini. Jadi, pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang sangat mendasar dan strategis dalam pembangunan sumber daya manusia. Hal tersebut sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, pendidikan anak usia dini juga telah ditempatkan sejajar dengan pendidikan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa secara yuridis formal pendidikan anak usia dini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan sistem pendidikan nasional. Baiklah, sekarang kakak akan menjelaskan tentang pengertian manajemen peserta didik. Jadi, manajemen peserta didik merupakan upaya untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada setiap peserta didiknya mulai saat penerimaan peserta didik sampai dengan peserta didik meninggalkan sekolah tersebut dikarenakan sudah lulus atau tamat. Adapun tujuan manajemen peserta didik secara umum adalah untuk mengatur kegiatan peserta didik agar dapat menunjang proses pembelajaran pada lembaga PAUD sehingga pembelajaran tersebut dapat berjalan secara lancar, tertib, teratur, dan dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan pembelajaran dan tujuan lembaga PAUD tersebut secara efektif dan efisien. Manajemen peserta didik juga bertujuan untuk menciptakan kondisi lingkungan yang baik. Adapun tujuan manajemen peserta didik secara khusus adalah untuk 1. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotorik dari setiap peserta didik. 2. Menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasan, bakat, dan minat dari setiap peserta didik. 3. Menyalurkan aspirasi, harapan, dan dapat memenuhi kebutuhan dari setiap peserta didik. Yang keempat, peserta didik dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup, serta dapat belajar dengan baik dan dapat mencapai cita-cita mereka. Manajemen peserta didik juga memiliki beberapa prinsip. Menurut Agoni, dalam bukunya 2016 menyatakan bahwa ada 4 prinsip manajemen peserta didik, yaitu 1. Siswa harus diperlakukan sebagai subjek dan bukan objek. Yang kedua, keadaan dan kondisi siswa sangat beragam, ditinjau dari kondisi fisik, kemampuan intelektual, sosial, ekonomi, minat, dan sebagainya. Ketiga, pada dasarnya, siswa hanya akan termotivasi belajar jika mereka menyenangi apa yang diajarkan. Dan yang keempat, mengembangkan potensi siswa tidak hanya menyangkut ranah kognitif, tetapi juga efektif dan psikomotorik. Adapun komponen-komponen manajemen peserta didik, menurut Omer Hamalik, dalam bukunya yang berjudul Kurikulum dan Pembelajaran adalah peserta didik merupakan suatu komponen masukan dalam sistem pendidikan yang selanjutnya diproses dalam proses pendidikan sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Tanpa adanya peserta didik, maka tidak akan terjadi proses pembelajaran. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa peserta didik adalah komponen terpenting dalam dunia pendidikan. Karena tanpa adanya komponen terpenting ini,
bahwa proses belajar mengajar tidak akan terlaksana dalam suatu lembaga pendidikan manapun. Adapun pengertian atau penjelasan di atas kakak ambil dari Jurnal Manajemen Peserta Didik Diklik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, dan Jurnal Manajemen Peserta Didik pada Taman Pendidikan Anak Usia Dini DAID. Baiklah, hanya itu yang dapat kakak sampaikan dan kakak jelaskan. Lebih dan kurangnya kakak mohon maaf. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.